Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abil Al-Kadri dari kelas BKI 2A. Di sini saya mengambil 3 materi yang saya pilih, yaitu perkembangan, kecerdasan, dan kepribadian. Yang kedua, motif, motivasi, dan sugesti. Yang ketiga yaitu mekanisme perilaku menurut teori psikodinamik, behavioral, dan humanistik. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu perkembangan kecerdasan dan kepribadian. Hubungannya dalam membentuk perilaku. Perkembangan adalah sebuah proses perubahan yang progresif dan kontinu dalam diri individu atau seseorang, mulai dari ia lahir sampai ia mati. Pengertian lainnya yaitu perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme yang menuju kepada tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik yang menyangkut hal fisik maupun psikis. Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Kecerdasan dan kepribadian. Apa itu kecerdasan? Kecerdasan berasal dari kata cerdas, yang berarti pintar dan cerdik, cepat tanggap dalam menghadapi masalah, dan cepat mengerti jika mendengar keterangan. Kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal budi. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kepada kemampuan pikiran atau kemampuan bagaimana cara ia berpikir dalam menghadapi sebuah masalah yang ia hadapi. Lalu kepribadian. Apa itu kepribadian? Kepribadian atau personality itu berasal dari kata persona. Kata persona tersebut merujuk pada kedok atau topeng, yaitu sebuah penutup muka yang kerap kali digunakan oleh pemain drama panggung, di mana hal tersebut menggambarkan sebuah perilaku, kepribadian, dan watak seseorang. Secara umum, kepribadian seseorang merujuk pada bagaimana mereka tampil dan memberikan kesan bagi orang lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa definisi kepribadian secara umum itu bersifat lemah, sebab mereka hanya menilai sebuah perilaku seseorang itu yang bisa diamati oleh mereka saja, dan tidak menganggap bahwa kemungkinan ciri-ciri tersebut akan berubah seiring berjalannya waktu atau kondisi yang sedang terjadi. Adanya korelasi positif antara variabel kecerdasan emosional dengan kompetensi kepribadian, menunjukkan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosional seseorang, maka akan semakin baik kompetensi kepribadiannya. Berangkat dari pengertian tentang intelijensi atau kecerdasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan atau intelijensi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan kemampuan memecahkan segala permasalahan yang ada. Lalu materi yang kedua, motif, motivasi, dan sugesti. Motif berasal dari kata motion, yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Dalam psikologi, motif berarti rangsangan, dorongan atau pembangkit tenaga terjadinya suatu tingkah laku. Motif adalah sesuatu yang ada pada diri individu yang menggerakkan atau membangkitkan perilaku sehingga individu tersebut berbuat sesuatu.
Abin Samsudin Ma'mun mengartikan motif adalah suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu atau organisme untuk menggerak atau bergerak kepada arah atau tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. Dari pengertian itu dapat kita peroleh gambaran bahwa setiap kegiatan individu selalu ada kekuatan dan yang mendorong dan selalu mengarah kepada suatu tujuan. Sebenarnya ada istilah lain yang mempunyai pengertian yang hampir bersamaan dengan motif, yaitu drivers dan needs. Berbicara motif tentu berbeda dengan motivasi. Seringkali orang-orang mengatakan bahwa motif dan motivasi itu sama. Menurut Abin Samsudin Ma'mun dalam bukunya bahwa motif adalah suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. Sedangkan kalau motivasi adalah suatu proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan individual dalam berusaha untuk mencapai suatu tujuan. Indikator motif terdiri dari 8, yaitu durasi kegiatannya, berapa lama kemampuan menggunakan waktunya untuk melakukan kegiatan. Yang kedua, frekuensi kegiatannya. Sering tidaknya kegiatan itu dilakukan dalam periode tertentu. Yang ketiga, persistensinya atau ketetapan dan kelekatannya pada tujuan kegiatan yang ia lakukan. Yang keempat, devosi atau pengabdian dan pengorbanan, uang, tenaga, pikiran, bahkan jiwanya untuk mencapai suatu tujuan. Yang kelima, ketabahan, keuletan, kemauannya dalam menghadapi sebuah rintangan dan kesulitan untuk mencapai suatu tujuan. Yang keenam, tingkatan apresiasinya. Maksud, rencana, atau cita-citanya yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan. Yang ketujuh, tingkat kualifikasi dari prestasi, produk atau output yang dicapai dari kegiatannya. Berapa banyak, memadai atau tidak memadai, memuaskan atau tidak memuaskan. Lalu yang kedelapan adalah arah sikapnya terhadap sasaran kegiatannya, positif atau negatif gitu. Pengukuran motif. Motif bukan merupakan benda yang secara langsung dapat diamati, tetapi merupakan suatu kekuatan dalam diri individu yang bersifat abstrak atau gambaran umum. Oleh karena itu, dalam mengukurnya, yang dapat dilakukan adalah dengan mengidentifikasi beberapa indikator di atas yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya, motivasi. Motivasi adalah suatu proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan individual dalam berusaha untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu kegiatan, akan mempengaruhi kekuatan dari kegiatan tersebut, tetapi motivasi juga dipengaruhi oleh tujuan. Semakin tinggi dan berarti suatu tujuan, makin besar motivasinya, dan makin besar motivasi akan makin kuat kegiatan yang dilaksanakan. Ketiga komponen kegiatan atau perilaku individu tersebut saling berkaitan erat dan membentuk suatu kesatuan yang disebut sebagai proses motivasi.
Ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi menurut Handoko dan Widayatun, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah motivasi yang berasal dari dalam diri manusia, biasanya timbul dari perilaku yang dapat memenuhi kebutuhan sehingga ia menjadi puas. Faktor internalnya diantaranya yaitu faktor fisik, yang kedua faktor proses mental, yang ketiga faktor herediter, yang keempat adalah keinginan dalam diri sendiri, yang kelima adalah kematangan usia. Lalu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor motivasi yang berasal dari luar individu atau orang yang terpengaruh, baik itu dari orang lain di sekitarnya ataupun dari lingkungan tempat tinggalnya. Faktor eksternal tersebut meliputi faktor lingkungan, faktor sosial, fasilitas atau sarana prasarana. Yang keempat itu ada media. Pengukuran motivasi. Motivasi tidak dapat diobservasi secara langsung, namun harus diukur. Pada umumnya, yang banyak diukur adalah motivasi sosial dan motivasi biologis. Ada beberapa cara untuk mengukur motivasi, yaitu dengan yang pertama itu tes proyektif, yang kedua adalah kuesioner, dan yang ketiga adalah perilaku. Lalu sugesti. Sugesti adalah bagian dari faktor interaksi sosial yang dirumuskan sebagai proses individu menerima sesuatu penglihatan atau pedoman tingkah laku dari diri orang lain tanpa kritik. Sugesti adalah diartikan sebagai kondisi saat seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya lantas diterima oleh orang lain. Informasi lebih lengkap tentang sugesti akan dijelaskan berikut ini. Indikator pemberian sugesti sebagai bagian dari interaksi sosial. Sugesti bisa dilakukan oleh siapa saja. Untuk bisa memberikan sugesti dengan baik, maka perlu memahami indikator pemberian sugesti, yaitu yang pertama, cara membujuk. Misalnya saat seseorang lambat kerja, jangan terburu-buru memarahinya. Bujuklah orang tersebut dan katakan bahwa sebenarnya ia juga bisa mengerjakan hal yang sama seperti orang lain. Yang kedua, itu ada cara memuji. Misalnya dengan mensugesti seorang anak yang belum bisa menggambar dengan mengatakan kepadanya bahwa gambarnya bagus, cukup baik, dan sebagainya. Lalu cara kita menakuti. Cara menakuti meskipun tidak selamanya cara ini dibenarkan, hanya boleh menggunakan cara ini tidak benar-benar dibutuhkan dan tidak boleh dilakukan secara berlebih. Lalu yang keempat adalah dengan cara menunjukkan kekurangan dan kelebihan dari seseorang tersebut. Lalu lanjut materi yang ketiga, yaitu mekanisme perilaku menurut teori psikodinamik, behavioral, dan humanistik. Teori psikodinamik. Teori ini sangat kontradiktif dengan teori behavioral, karena teori ini menganggap sebuah perilaku yang ditujukan oleh suatu individu disebabkan oleh faktor intern atau dirinya sendiri. Faktor psikologi seseorang individu sangat berpengaruh pada pembentukan karakteristik seseorang. Dalam teori psikodinamik ini sangat mengacu pada 3 aspek penting, yaitu ego, ID, dan superego.
Ego adalah pusat atau inti kepribadian. ID adalah keinginan atau hasrat, sedangkan superego adalah pengatur atau penyeimbang. Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Gangguan perilaku akan timbul bila ketiga aspek ini tidak seimbang dalam bertindak. Selanjutnya, teori behavioral. Teori behavioral menganggap bahawa sebuah perilaku itu dibentuk dari dua faktor eksternal, yaitu dari individu, lingkungan, dan para kaum behavioris memasukkan perilaku ke dalam suatu unit yang dinamakan tanggapan atau respon, dan lingkungan ke dalam unit rangsangan atau stimulus. Menurut paham behavioral, perilaku adalah suatu rangsangan dan tanggapan tertentu bisa bersosialisasi satu sama lainnya dan menghasilkan suatu bentuk hubungan fungsional. Kaum behavioral menganggap faktor ekstern dari seseorang akan sangat mempengaruhi perilaku yang ditunjukkan oleh pribadinya. Selanjutnya, teori humanistik. Abraham Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Maslow berpendapat bahawa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmania yang paling asasi sampai dengan kebutuhan tertinggi, yakni kebutuhan estetis. Kebutuhan jasmania seperti makan, minum, tidur, dan seks menuntut sekali untuk dipuaskan. Apabila kebutuhan ini terpuaskan, maka muncullah kebutuhan keamanan seperti kebutuhan kesehatan dan kebutuhan terhindar dari bahaya dan bencana. Apabila seseorang telah dapat memenuhi semua kebutuhan yang tingkatannya lebih dari rendah tadi, maka motivasi lalu diarahkan kepada terpenuhinya kebutuhan aktualitas diri. Sedangkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi atau bakat dan kecenderungan tertentu. Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.